Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah rahmat, kasih, dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di ruang virtual pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita, Bapak Dr. Amrizal SHMH, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Di sini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai analisis kelebihan dan kekurangan dari ideologi Pancasila, liberalisme, dan komunisme. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Surya Nugraha, sebagai moderator yang akan memandu presentasi kita pada kesempatan kali ini, dan teman-teman saya yang terdiri dari Muhammad Khairul Hamdani, Fahri Aziz, Fatur Rahman Rafiki, Muhammad Saifullah, Fadil Satria Dharma, Satya Rahmat Oktamir, dan Dery Ardiansyah. Baiklah, untuk penyampaian materi pertama, yaitu pengertian dari ideologi, akan disampaikan oleh Muhammad Khairul Hamdani. Kepada Muhammad Khairul Hamdani, waktu dan tempat kami persilakan. Ideologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu idios dan logos. Idios artinya pemikiran dan logos artinya ilmu. Secara sederhana, ideologi dapat didefinisikan sebagai gagasan yang berdasarkan pemikiran yang sedalam-dalamnya. Ideologi merupakan ilmu negara, ilmu mengenai keyakinan dan cita-cita suatu bangsa. Ideologi merupakan kata ajaib yang menciptakan pemikiran dan semangat hidup di antara manusia, terutama kaum muda, khususnya cendekiawan atau intelektual di dalam suatu masyarakat. Ideologi adalah ajaran, doktrin, teori, dan ilmu yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara historis, ideologi pertama kali diciptakan oleh Destutt de Tracy pada tahun 1976 di Prancis. Ia mengatakan bahwa ideologi adalah science of idea, the study of origin, evolution, and nature of idea. Menurut Antonio Gramsci, ideologi lebih dari sekedar sistem ide yang secara historis memiliki keabsahan yang bersifat psikologis. Artinya, ideologi mengatur amnesia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi mereka, perjuangan mereka, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk penyampaian materi kedua, sekaligus melanjutkan materi dan penjelasan singkat mengenai ideologi Pancasila, akan disampaikan oleh Fahri Aziz. Kepada Fahri Aziz, waktu dan tempat dipersilahkan. Berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa pengertian ideologi telah mengalami pergeseran sehingga bukan lagi dipandang sebagai science of idea tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa ideologi merupakan rumusan alam pikiran yang terdapat di berbagai subjek atau kelompok masyarakat yang ada dijadikan dasar untuk direalisasikannya. Dengan demikian, ideologi tidak hanya dimiliki oleh negara, dapat juga berupa keyakinan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam negara seperti partai politik atau asosiasi politik. Kadang hal ini sering disebut subideologi atau bagian dari ideologi. Ideologi juga merupakan mitos yang menjadi political doctrine atau doktrin politik dan political formula atau formula politik. Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaliknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah mereka. Ideologi juga merupakan arti konsepsi manusia mengenai politik sosial, ekonomi, dan kebudayaan untuk diterapkannya dalam suatu masyarakat atau negara. Ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara berarti dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai terkandung dalam kelima sila Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perumusan Pancasila, sebagai ideologi negara merupakan proses yang panjang
berbagai penafsiran psikologis serta ideologi dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang kita kenal sekarang. Selanjutnya, yang ketiga, penyampaian materi mengenai kelebihan dari ideologi Pancasila akan disampaikan oleh Fatur Rahman Rafiki. Kepada Fatur Rahman Rafiki, waktu dan tempat dipersilahkan. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya, secara kausalitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa. Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai pandangan hidup bangsa yang telah diyakini kebenarannya. Kemudian, diangkat oleh bangsa Indonesia sebagai dasar filsafat negara dan kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa dalam rangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelebihan ideologi Pancasila: 1. Memiliki sikap positif yang dimiliki ideologi lain yang ada di dunia. 2. Sistem kepercayaan yang dianut adalah monoteisme. 3. Peran serta negara tidak membuat rakyat menderita. 4. Menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa menghilangkan hak orang lain. 5. Pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah. 6. Pancasila mengutamakan pada persatuan seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, penyampaian materi keempat mengenai ideologi liberalisme akan disampaikan oleh Muhammad Saifullah. Kepada Muhammad Saifullah, waktu dan tempat dipersilahkan. Ideologi liberalisme. Liberalisme berakar pada kata Latin liber, artinya bebas. Seorang yang berjiwa dan berpikiran liberal berarti orang yang percaya akan kebebasan sebagai nilai yang utama di atas nilai-nilai lainnya. Ada 4 ciri pokok dari doktrin liberalisme klasik menurut Ludwig von Mises, tokoh liberalisme pada abad ke-20, yaitu kesejahteraan material, kecenderungan rasionalistik, kebaikan bagi lebih banyak orang, dan kepemilikan hak pribadi atau properti. Berpangkal dari dasar ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Manusia menurut paham liberalisme memandang bahwa manusia sebagai manusia pribadi yang utuh dan lengkap dan terlepas dari manusia lainnya. Manusia sebagai individu memiliki potensi dan senantiasa berjuang untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian inilah, maka dalam hidup masyarakat bersama akan menyimpan potensi konflik. Manusia akan menjadi ancaman bagi manusia lainnya yang menurut istilah Thomas Hobbes disebut Homo homini lupus. Sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama. Negara menurut liberalisme harus tetap menjamin kebebasan individu. Dan untuk itu, maka manusia secara bersama-sama mengatur negara. Selanjutnya, penyampaian materi kelima mengenai pokok-pokok dari ideologi liberalisme akan disampaikan oleh Fadil Satria Dharma. Kepada Fadil Satria Dharma, waktu dan tempat dipersilahkan. Pokok-pokok ideologi liberal adalah percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta, percaya terhadap persamaan dasar semua manusia, memperlakukan pemikiran orang lain secara sama, pemerintahan dilakukan dengan persetujuan yang diperintah, pemerintahan berlandaskan hukum, mementingkan individu, negara adalah alat, dan menolak dogmatisme. Jadi, bisa dikatakan bahwa liberalisme adalah suatu ideologi atau ajaran tentang negara, ekonomi, dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang budaya, hukum, ekonomi, dan tata kemasyarakatan atas dasar kebebasan individu yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya sebebas mungkin. Liberalisme ekonomi mengajarkan kemakmuran orang per orang dan masyarakat seluruhnya diusahakan dengan memberi kesempatan untuk
mengejar kepentingan masing-masing dengan sebebas-bebasnya. Kelemahan ideologi liberalisme yang pertama yaitu sulit melakukan pemerataan pendapatan karena persaingan bersifat bebas, pendapatan jatuh kepada pemilik modal atau majikan, sedangkan golongan pekerja hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan. Yang kedua, pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya makin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang ketiga, sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang keempat, sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi budaya oleh individu yang sering terjadi. Selanjutnya, penyampaian materi ke-6 mengenai ideologi komunisme yang akan disampaikan oleh Satria Rahmat Oktamir. Kepada Satria Rahmat Oktamir, waktu dan tempat dipersilahkan. Ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme berasal dari nama Karl Marx, filsuf asal Jerman, ahli ekonomi, seorang komunis dan revolusioner bersama rekannya Friedrich Engels pada tahun 1820 sampai 1855 merumuskan kitab suci Kaum Komunis De Communis Manifesto yang diterbitkan pada tahun 1848. Dan Vladimir Lenin pada tahun 1870 sampai 1924, seorang tokoh komunis, revolusioner, politisi dan pemikir politik kelahiran Rusia. Ideologi Marxisme-Leninisme merupakan ideologi gabungan dari ide-ide kedua tokoh ini dan sering juga disebut sebagai penafsir Lenin terhadap ideologi Marxis. Nama ideologi ini awalnya diusulkan oleh Joseph Stalin pada tahun 1878 sampai 1953. Sebagai ideologi, komunisme memang baru mulai diterapkan saat meletusnya revolusi Bolshevik di Rusia pada tanggal 7 November 1917. Namun kiprah dan pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Berkat daya tarik ajaran ideologisnya untuk membebaskan manusia kelas proletar dari belenggu penindasan kelas borjuis dan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas, di mana cita-cita keadilan dan kesamaannya meraja. Pada tanggal 25 Desember 1989, Presiden USSR Mikhail Gorbachev mundur dari jabatannya dan mengumumkan bahwa pemerintahan komunis sudah punah. The Supreme Soviet atau parlemen mengumumkan kebangkrutan dan pembubaran negara komunis Soviet. Dan yang terakhir, yang ketujuh, penyampaian materi mengenai kelemahan dari ideologi liberalisme yang akan disampaikan oleh Dery Ardiansyah. Kepada Dery Ardiansyah, waktu dan tempat dipersilahkan. Secara ringkas, beberapa ajaran kunci Marxisme-Leninisme adalah 1. Doktrin Partai Komunis Revolusioner yang memiliki peran kunci dalam masyarakat. 2. Kemungkinan terjadinya revolusi kelas proletar atau kelas pekerja dan terbentuknya sosialisme di negara manapun yang sistem kapitalismenya berkembang lambat. 3. Peran revolusioner dari buruh tani, orang desa, dan simpatisme gerakan pembebasan nasional yang disimbolkan dengan palu dan arit. 4. Penanaman doktrin secara terstruktur, sistematis, dan pasif bahwa kapitalisme modern adalah sebentuk penjajahan baru atau imperialisme. 5. Paham ateisme yang menolak eksistensi agama dan menyebarkan pemahaman imaterialis tentang alam. Agama harus dihapuskan dari muka bumi dan sebagai konsekuensinya ateisme lah yang harus dipeluk. Kelemahan ideologi komunisme. 1. Pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai-nilai komunis. 2. Mematikan inisiatif individu untuk maju, sebab segala kegiatan diatur oleh pusat. 3. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. 4. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya. Kita saksikan presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan selama presentasi berlangsung, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.